Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rahmawati dari kelas PAI 4C dengan NIM 2311078. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Hadis. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dengan sumber dari jurnal yang saya temui di internet. Baiklah, soal yang pertama, bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplantasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, sperma, ovum dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertamanya yaitu, berikan analisis Anda terkait hal tersebut. Baiklah, dari pertanyaan nomor 1A ini, setelah saya membaca jurnal yang sudah saya klik di sini, bayi tabung itu adalah proses pembuahan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian embrionya ditanamkan ke dalam rahim istri. Dalam hukum Islam, praktek ini diperbolehkan jika semua unsur sperma, ovum, dan rahim itu berasal dari pasangan suami istri yang sah. Tujuan utamanya adalah sebagai ikhtiar mendapatkan keturunan bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan, khususnya pada saluran tubuh istri. Namun, praktek ini tidak diperbolehkan jika melibatkan orang ketiga, karena dapat mengacaukan nasab atau garis keturunan. Disarankan juga agar dokternya yang mengenangi adalah kalangan dari wanita untuk menjaga batasan aurat sesuai syariat Islam. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan yang kedua, yang B. Pertanyaannya, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan? Berikan alasannya. Jadi, setelah saya membaca buku dari Alwi Shihab yang judulnya Membendung Arus Respon Islam Terhadap Modernisasi, jadi jika bayi tabung dilakukan semata-mata demi alasan menjaga bentuk tubuh atau karir seperti atlet, maka hukumnya harus dipertanyakan. Nah, Islam sebenarnya tidak membenarkan tujuan duniawi semata, mengesampingkan fitrah dan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ini bisa bertentangan dengan nilai-nilai kemuliaan dalam rumah tangga dan maqasid syariah. Nah, jadi untuk menjaga tubuh agar tetap atletis itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena itu adalah kepentingan pribadi, bukan karena kondisi darurat. Selanjutnya, soal yang C, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin, semen suami, dan ovum istri pada rahim wanita lain? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, yang C. Jadi di sini saya mendapat dari jurnal, katanya jika menanamkan sel sperma dan ovum tadi ke rahim wanita lain itu, para ulama itu menyatakan itu adalah haram. Para ulama itu melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri tadi yang dititipkan di rahim wanita lain, dan itu hukumnya haram. Karena di kemudian hari, hal itu akan menimbulkan masalah yang sangat rumit dalam kaitannya dengan warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, atau sebaliknya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatas penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat yang dilarang Islam, atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri.
Pertanyaan yang pertama, setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya. Dan jika tidak, berikan alasannya dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan dilandasi sumber yang relevan. Baiklah, dari beberapa jurnal yang saya telusuri, saya menyetujui dengan adanya poligami selama dijalankan sesuai dengan aturan Islam dan dengan niat yang benar. Poligami ini sudah diatur juga di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Dari ayat ini, menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan atau mubah dalam Islam, dengan syarat utamanya adalah keadilan, terutama dalam hal menafkahi dan membagikan waktunya kepada istri-istrinya. Nah, ada beberapa pendapat ulama juga memperkuat hal ini. Di sini ada pendapat Sayyid Muhammad Rashid Ridho menyatakan bahwa hukum poligami adalah mubah, karena tidak ada larangan mutlak dalam Islam, namun harus mempertimbangkan mudarat yang mungkin terjadi. Di sini juga Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa poligami boleh dilakukan selama mampu berlaku adil, dan jika tidak mampu, lebih baik tidak memaksakan diri. Jadi, dapat disimpulkan, poligami itu boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dalam Islam, dengan syarat mampu bersikap adil kepada istri-istrinya. Jika tidak mampu, maka Islam justru menganjurkan monogami demi menjaga keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Baik, soal yang B, 2B, yaitu bagaimana pandangan hukum negara, undang-undang, dan hukum Islam terkait kasus poligami. Di sini saya akan menjawab hukum poligami menurut undang-undang di Indonesia dulu. Saya mendapatkannya di jurnal ini. Jadi, Indonesia sebagai negara hukum mengatur soal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di sini ada pasal 3 ayat 1. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat 2, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, ini berarti bahwa Indonesia menganut asas monogami terbuka, yaitu monogami sebagai prinsip, tetapi poligami diperbolehkan dalam konteks tertentu dengan izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan agama. Di sini juga ada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa poligami hanya bisa dilakukan jika ada izin dari istri dan pengadilan, serta ada alasan kuat seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit, atau tidak dapat melahirkan. Dan juga dari kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 55, seorang suami boleh beristri lebih dari satu, maksimal 4, asalkan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika tidak mampu berlaku adil, maka poligami dilarang. Jadi, kesimpulannya itu, dalam hukum Indonesia, poligami hanya diperbolehkan jika mendapatkan izin istri dan pengadilan, serta alasan yang sah. Nah, kalau dalam hukum Islam, sesuai dengan tafsiran surah An-Nisa ayat 3 tadi, apabila dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi 4 orang, maka nikahilah 3 orang perempuan saja. Dan apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dengan menikahi 3 orang perempuan, nikahilah 2 orang saja. Dan jika masih khawatir dengan menikahi 2 orang perempuan, maka nikahilah 1 orang perempuan saja. Akan tetapi, kalau dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi 1 orang perempuan, maka cukuplah bagimu budak. Jadi, dalam hukum Islam itu, poligami itu diperbolehkan maksimal 4 istri. Jika memenuhi syarat tertentu, terutama bisa bersikap adil dengan para istri-istri dan anak-anaknya tadi. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang dengan ragam alasan. Umumnya, aborsi dilakukan kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki, yang tidak melalui ikatan pernikahan yang sah,
ataupun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan sebab terdesak atau darurat. Pertanyaannya, yang pertama, berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Jadi, menurut pandangan saya, aborsi itu adalah perbuatan yang menyangkut nyawa manusia, sehingga tidak boleh dilakukan sembarangan. Islam sangat menghargai kehidupan, termasuk kehidupan janin. Namun, dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat, aborsi diperbolehkan dengan syarat dan batas waktu yang ketat. Jadi, dari beberapa jurnal yang saya temui, ada pendapat beberapa para ulama. Yang pertama yaitu sebelum ditiupkannya ruh, sebelum 120 hari, diperbolehkan tanpa syarat. Sebagian ulama Hanafi, Syafi'i, dan Zaidiyah juga diperbolehkan jika ada uzur seperti kesehatan ibu atau alasan menyusui. Ini menurut Hanafi dan Syafi'i. Menurut mazhab Maliki, hukumnya makruh. Kalau menurut ulama Maliki dan Zahari, bahkan jika usia kehamilan belum 40 hari, hukumnya haram. Nah, terus yang kedua, setelah ditiupkannya ruh atau setelah 120 hari. Di sini haram secara mutlak berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 31 dan 33 dan Quran surat Al-An'am ayat 151. Pelaku aborsi dikenakan sanksi berupa denda dan menurut sebagian ulama juga kafarat atau tebusan dosa. Terus di sini yang ketiga, jika ada alasan darurat, misalnya nyawa ibu itu terancam, maka hukumnya itu mubah atau diperbolehkan. Berdasarkan kaidah fikih, menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Di sini tidak boleh dilakukan hanya karena alasan ekonomi, malu, atau sosial, karena itu tidak termasuk darurat syar'i. Baiklah, sekarang pertanyaan bagian B. Bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindeksi bahwa anak yang lahir nanti akan cacat? Apakah boleh atau haram? Berikan alasannya. Baik, tadi saya sudah membacakan satu jurnal. Jadi, aborsi dengan alasan janin terindeksi cacat pada dasarnya haram, namun diperbolehkan dalam kondisi darurat tertentu dan dengan batas waktu tertentu menurut fikih kontemporer. Jadi, sama juga, hampir sama jawabannya dengan pertanyaan yang bagian B tadi. Di sini setelah ditiupkan ruh, hukumnya itu haram secara mutlak, kecuali nyawa ibu itu terancam secara medis. Ini adalah ijma' para ulama, termasuk pendapat Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam Al-Nizam Al-Ijtima' fi Al-Islam. Terus di sini sebelum 160 hari atau sebelum ruh belum ditiupkan, terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi membolehkan jika ada alasan syar'i seperti kesehatan ibu buruk atau anaknya sebelumnya masih menyusu dan tidak bisa disusui bila ibu hamil lagi. Terus juga dari mazhab Maliki menyatakan haram secara mutlak, bahkan sebelum 40 hari janin dihormati sejak awal pembuahan. Sedangkan mazhab Syafi'i cenderung melarang karena konsepsi sudah dianggap awal kehidupan. Jadi kesimpulannya, di sini aborsi karena janin cacat boleh sebelum 40 hari dengan syarat cacat berat tidak bisa disembuhkan dan sulit untuk hidup. Berdasarkan diagnosis medis terpercaya, mendapat persetujuan tim medis dan keluarga, dan tidak semata-mata alasan sosial atau ekonomi. Terus soal terakhir, berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Baiklah, di sini solusi terbaik dari tindakan aborsi yang pertama menurut saya, edukasi seksual dan reproduksi Islami, yaitu memberikan pendidikan yang benar tentang seks, reproduksi, dan nilai-nilai Islam sejak remaja untuk mencegah seks bebas dan kehamilan di luar nikah. Terus yang kedua itu penguatan pemahaman agama, untuk menanamkan pemahaman bahwa janin adalah makhluk hidup yang harus dijaga sejak awal pembuahan. Islam melarang pembuahan jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Terus yang ketiga, konseling psikologi dan keluarga.
yaitu memberikan pendampingan bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan agar tidak mengambil jalan aborsi. Terus yang terakhir yaitu pendekatan hukum dan sosialisasi fatwa. Jadi, mensosialisasikan fatwa MUI dan hukum Islam terkait aborsi agar masyarakat memahami batas-batas kebolehan aborsi menurut syariat. Oke, mungkin itu saja jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan di sini. Mohon maaf apabila saya salah menjawab dan salah kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.